Shalom, selamat pagi. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pertama menjelang kita melakukan perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kuat di dalam menghadapi apapun pada hari-hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati supaya firman Tuhan disampaikan dengan jelas, diberkati, diurapi oleh Tuhan segala kuasa gelap yang akan mengganggu dalam bentuk apapun. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar kata Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ingin berbicara mengenai hidup yang dimurnikan. Apapun akan bernilai tinggi ketika melewati proses pemurnian. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 12-15 mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kita ketahui bahwa emas, perak dimurnikan dengan api. Saudara, apakah saudara mengalami seperti halnya rasanya hari-hari ini, seperti apapun menjadi hangus oleh karena keadaan, menjadi hilang, tidak memiliki lagi? Nah saudara, kalau memang kita sedang dimurnikan untuk menjadi emas atau perak, berilah dirimu, berilah seluruh hidupmu. Apapun yang harus diambil seperti dengan api, harus dihanguskan, ya sudahlah. Karena memang saya adalah pribadi yang seharusnya tanpa aksesoris yang lainnya. Saya siapkan hati, hidup saya untuk diperiksa oleh Tuhan. Apapun yang tidak layak, Tuhan hanguskan dari hidup saya. Batu permata digerinda atau diasah, saudara. Jadi kita melihat bahwa batu permata itu yang tadinya bongkahannya begitu besar, tetapi menjadi kecil. Tetapi justru menjadi kecil itu setelah dari bongkahannya begitu besar, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Kayu tua direndam dalam air. Supaya apa? Ketika pasca perendaman, kayu ini menjadi awet dan tahan rayap, kemudian tahan cuaca dan lain sebagainya. Nah saudara, tentunya kita seperti diasah hidup kita. Kita seperti direndam dalam sebuah tempat yang ada air di situ. Kita seperti dibiarkan, tidak berarti apa-apa. Tetapi serahkan hidupmu dengan setia kepada Tuhan, sampai pada akhirnya ketika engkau diangkat dari rendaman itu, kau menjadi orang yang kuat dan tahan uji. Hanya rumput dan jerami yang tidak dapat dimurnikan dengan cara apapun. Rumput dan jerami dibiarkan begitu saja, nanti kering, kemudian dia akan menjadi pupuk bahkan dan tidak berguna lagi. Hidup manusia seperti rumput, seperti bunga rumput, benar kan? Nah itu adalah gambarannya saudara. Nah hendaklah saudara, hari-hari ini kita sedang diuji untuk menjadikan kita, hidup kita menjadi emas atau perak atau kayu paling tidak, yang tetap kuat di dalam segala musim kehidupan. Hari-hari ini kita sedang diuji iman kita. Apakah kita tetap berharap pada Tuhan melalui begitu banyaknya masalah? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik untuk kita? Gereja-gereja Tuhan, loh gereja Tuhan banyak mengalami masalah, jemaat Tuhan banyak mengalami masalah. Ya, Tuhan berkata dari rumah Allah sendiri yang lebih dulu dihakimi. Kita sedang diuji saudara. Siapkan hati saja, pasrah saja kepada Tuhan. Kemudian pengharapan kita, apakah kita tetap berharap kepada Tuhan yang Maha Agung, yang bisa menolong hidup kita? Tergantung kita masing-masing. Nah sekarang kita sedang diuji. Apakah benar-benar harapan kita tetap kepada Tuhan yang sejati atau tidak? Kasih kita saudara, hari-hari ini kita
membuktikan kasih dengan cara bukan karena kelimpahan kita, tetapi justru karena kekurangan kita. Karena kalau kelimpahan, maksud saya kalau dari kelimpahan siapapun bisa melakukan. Tetapi kalau dalam segala kekurangan kita bisa memberikan, itu luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 14-15, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jiwa adalah nilai tertinggi dibanding aksesoris hidup lainnya, termasuk karunia rohani dan perlengkapan ibadah. Nah saudara, kita sedang melihat bahwa sesungguhnya kita sedang diuji, dibakar, diasah, supaya nanti muncul yang murni. Nah selama ini terbalut oleh yang namanya karunia-karunia rohani dan juga perlengkapan-perlengkapan rohani. Kita tidak bisa membuktikan secara kemurnian ketika aksesoris-aksesoris keagamaan Kristen itu masih ada, masih bisa dioperasikan. Semuanya haleluya saudara. Nah ketika karunia-karunia rohani sekarang tidak terlihat dalam gereja, apakah itu tetap berfungsi di dalam rumah tangga? Kita baru terlihat nanti. Apakah dengan tidak adanya perlengkapan-perlengkapan ibadah, apakah seseorang tetap bisa melakukan ibadahnya di rumah? Nah kita akan lihat, itu kita sedang diuji masing-masing. Nah tentang karunia dan juga tentang perlengkapan ibadah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, kita melihat di sini adalah bernilai tentang karunia itu gunanya untuk apa. Saya tegaskan bahwa karunia rohani ini digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi karakterlah yang dipakai, digunakan untuk masuk surga. Jadi kalau orang cuma berkarunia, itu tidak terlalu penting dalam konteks keselamatan jiwanya. Makanya sekarang ini kita melihat apakah orang-orang yang berkarunia rohani di gereja, di tempat ibadah, sekarang tersalurkan di dalam rumah tangga. Kita akan melihat sama-sama. Kemudian yang kedua adalah tentang perlengkapan ibadah. Alkitab menuliskan Yohanes 4:21, 23 dan 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, tentang perlengkapan ibadah yang kedua, saya katakan bahwa selama ini kita tertutup dengan hal seperti itu. Dan orang rasanya pusat penyembahan itu seperti di gereja. Nah kita tidak bisa membuktikan sebelumnya apakah orang-orang yang luar biasa melayani di sebuah gereja itu, apakah di rumah tangganya seperti itu atau tidak. Ketika seorang berkhotbah menggebu-gebu seperti itu, apakah di rumah tangganya melakukan itu atau tidak. Ada sebuah tolok ukur atau ukuran. Kalau kamu ingin melihat pengkhotbah yang besar itu seperti apa, lihatlah di rumah tangganya. Bagaimana interaksi dengan anak-anaknya, interaksi dengan kalau punya asisten rumah tangga, dengan sopirnya atau penjaga tamannya, dan orang-orang yang kerja di sekitaran rumahnya atau tetangga-tetangganya. Nah selama ini kita tertutup saudara, bahwa orang yang bahasa kasihnya luar biasa pada saat melayani, tetapi di rumah tangga ternyata kebun binatang keluar, kasar, dan kemudian kata-kata yang sangat menyakiti. Dan itulah yang membuat sekarang dibukakan oleh Tuhan, nak kamu jangan melakukan hal-hal yang seperti kudus, yang dibalut dengan manis di dalam pelayanan, tetapi coba lakukan itu di rumah tangga beberapa bulan ini. Dan kita akan buktikan apakah pelaku-pelaku kegiatan ibadah itu melakukan itu di dalam rumah tangganya seperti pada saat di pelayanan atau tidak.
Nah, kemarin-kemarin begitu balutan luar biasa, karena yang terjadi adalah bahwa pelayanan begitu luar biasa yang kita tonton adalah di media, tetapi di dalam privacy, dalam rumah tangganya, apakah itu dibuktikan atau tidak. Kalaupun orang sekarang melakukan itu dalam bentuk video atau online, itu ya bisa saja dilakukan dengan cara yang ditata dengan baik, tetapi maksudnya bukan itu, yang murni saja yang dilakukan dalam rumah tangga. Nah saudara, hidup keagamaan yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang seperti apa? Matius 23:27 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah saudara, mungkin yang saya maksudkan tataran karunia rohani, kemudian perlengkapan ibadah di gereja-gereja yang megah itu masih dibuktikan secara labur putih luarnya luar biasa, luarnya kinclong, tetapi jangan sampai dalamnya itu adalah kotoran dan tulang belulang. Nah sekarang Tuhan menghentikan labur putih itu yang di luar supaya kelihatan dalamnya. Nah sekarang semuanya seperti flat, mau pelayan Tuhan atau gembala atau para pendeta itu sekarang seperti flat, yang artinya sama-sama seperti nggak memiliki jemaat besar, seperti tidak memiliki gereja yang besar, seperti tidak memiliki pengaruh yang besar, meskipun secara online masih ada itu kelihatan seperti itu, tetapi sekarang lebih flat, yang artinya sudah tidak ada lagi pendeta-pendeta keliling, tidak ada lagi yang namanya gembala-gembala yang dia datang terlambat kemudian pulang lebih dulu setelah firman Tuhan, karena memang khotbah di mana-mana antri begitu saudara. Nah sekarang semuanya ada di rumah. Nah ini kita bisa buktikan bahwa sebenarnya kedalaman seorang pengkhotbah itu muncul nggak di arena yang lebih kecil. Ada orang yang mungkin menggolongkan dirinya, saya itu pengkhotbah 50 jemaat, saya itu pengkhotbah 150 jemaat, saya itu pengkhotbah ribuan. Jadi kalau pengkhotbah ribuan nggak bisa khotbah di komunitas kecil. Atau yang satunya bilang, saya biasa khotbah di rumah tangga dan kelompok kecil, kalau suruh khotbah di jemaat besar saya nggak bisa. Nah sekarang semuanya ada di dalam satu wadah namanya keluarga. Jadi semuanya flat, ya. Nah saudara sekalian, Matius 5 ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah saudara, sebenarnya hidup keagamaan itu adalah tata cara saja. Jadi adanya gereja itu adalah untuk membentuk pribadi. Maka saya sering katakan dalam jemaat kami bahwa sebenarnya kegiatan itu untuk jemaat, bukan jemaat untuk kegiatan. Jadi kegiatan kami mudah berubah karena situasi jemaat dan SDM. Nah kalau berubah itu karena memang situasi jemaat. Jadi kita menjadikan kegiatan itu sebagai kendaraan untuk menumbuhkan kedewasaan jemaat. Jadi perlunya yang mana? Apakah ada gereja atau apakah ada di rumah? Saya pikir dua-duanya saudara. Masa-masa lalu adalah orang itu difasilitasi oleh gereja, keberadaan gereja, media gereja untuk membentuk pribadi, supaya di masa COVID ini pribadi itu sudah kuat. Nah apakah sekarang sudah kuat para jemaat-jemaat di seluruh Indonesia, seluruh kota Depok atau dunia dengan adanya COVID ini? Nah memang ini adalah masa di mana orang diuji, artinya seperti tanda kutip dibiarkan, padahal tidak. Tetapi maksudnya adalah silakan seperti begini, silakan yang ibadah, silakan yang tidak gitu loh. Nah kalau dilanjutkan, silakan yang mau pengen masuk surga tertib ibadah, yang pengen masuk neraka ya silakan asal-asalan saja. Seperti itu kata-katanya. Nah saudara, saya pikir tanggung jawab ini ada pada diri saudara. Nah, saya pikir gembala tidak bisa
akses secara pribadi untuk apakah benar nggak ibadahnya di rumah. Karena kalaupun ada laporan berupa foto atau video sekilas dan tidak seluruhnya. Nah saudara, jadi hidup keagamaan orang Farisi ahli Taurat itu menjadi ukuran. Mereka itu hafal namanya hukum Taurat, mereka melakukan ibadah, kemudian aturan sabat, aturan boleh dan tidaknya itu begitu fasih mereka. Tetapi Tuhan tetap bilang bahwa sebenarnya yang penting itu bukan ibadah aturan manusia itu, tetapi adalah bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi milikilah ibadah yang tulus dan murni, bukan sekedar liturgi belaka. Ibadah itu hubungan umat dan Tuhannya, dan bukan sekedar hubungan umat dengan umat lainnya. Kadang-kadang ibadah kita berpikirnya di gereja, karena apa? Saya bisa bertemu dengan yang lain. Di luar itu bukan. Nah, nilainya kadang-kadang seperti itu. Atau ibadah itu cuma hubungan umat dan tugas pelayanannya. Kadang para pelayan itu menganggap bahwa ibadah adalah ketika saya melayani. Dan ketika dia tidak bertugas, kelihatan ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Bahkan ada yang mengkotak-kotakan begini, kalau saya habis melayani praise and worship, firman Tuhan itu saya mau dengar atau enggak itu sebenarnya enggak terlalu penting. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah ketika dia melakukan pelayanan dan bukan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Kemudian hubungan antara umat dan perintah agamanya. Jadi orang ibadah minggu karena Kristen, cuma itu saja. Jadi di luar itu ya tidak. Makanya sekarang dibuktikan Kristennya bagaimana sekarang. Ya kalau masa bebas dia nggak ibadah. Nah sekarang di rumah pun dia juga nggak ibadah. Nah jadi saudara, ini adalah menjadi tolak ukur buat kita sekalian. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Matius 15 ayat 8 juga menegaskan yang sama, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah saudara, sebenarnya orang itu harusnya tulus-tulus saja berkata dalam pelayanan, dalam doa maupun berkata-kata secara hari-hari. Nah kadang-kadang beda-beda saudara. Maksudnya orang waktu pelayanan, waktu ibadah di gereja, bibirnya begitu memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya munafik. Nah sekarang ini wadah-wadah kemunafikan itu dihentikan, sehingga orang doa tidak dengan tujuan untuk dilihat orang, orang berkhotbah tidak dengan tujuan untuk dilihat khalayak ramai, orang melayani tidak dengan tujuan menzoom aksesori dia, pakaian dia dalam pelayanan, tetapi sekarang semuanya ada di rumah dan lepas daripada keinginan untuk begitu. Meskipun ada satu wadah lagi namanya medsos yang masih saja orang untuk menunjukkan sesuatu yang kurang tulus juga, tetapi bukan menghakimi, tidak semua. Tetapi kita diuji untuk murni dengan apapun yang kita lakukan, supaya bukan dari kegiatannya terus kemudian hatinya, tetapi harus dimulai dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan membuat dia rajin berdoa. Hati yang mengasihi Tuhan membuat dia menyembah Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan membuat dia memberi. Hati yang mengasihi Tuhan membuat dia perhatian kepada yang lain. Dimulai dari hati dulu. Kalau hatinya tidak, saya pikir tidak. Nah, kalau hatinya kepada Tuhan, saya pikir konsentrasi akan ke pekerjaan Tuhan juga. Kalau tidak, meskipun diumumkan, dihimbau, tetap saja tidak dilaksanakan. Oleh karena apa? Hatinya tidak di situ. Nah, saya minta kepada seluruh pelayan Tuhan, tetap hatimu tetap melayani. Meskipun engkau sibuk, ingatlah tetap saja, kalau engkau sibuk dengan pekerjaan Tuhan, maka pekerjaanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Kalau engkau sibuk memikirkan Tuhan, Tuhan akan memikirkan tentang engkau. Kalau engkau sibuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, tentunya segala apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan cukupkan. Ya, jangan khawatir. Nah saudara, sebagai penutup, mari murnikan ibadah kita lebih lagi. Hari-hari ini kita membangun ibadah mandi di rumah, itu sebagai gambaran cuci cawan dalam, supaya setiap kita dimurnikan. Mana sih bapak-bapak, mana sih ibu-ibu, suami, istri, pria, dan juga wanita, dimurnikan dalam rumah tangga. Memang jadinya akan dua saudara, apakah lebih benar atau lebih tidak.
itu saja. Tetapi bagi orang-orang yang memang mau dimurnikan dengan baik, mau mencuci cawan dalam hatinya, keluarganya, maka setelah itu akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Selanjutnya akan kita kembangkan di dalam wadah kegiatan gereja untuk menjadi berkat. Ya, jadi meskipun online itu serasa asik dan mengasihkan, jangan berlanjut terus, saudara. Karena tentunya ketika gereja sudah berkegiatan, kita akan lakukan itu di dalam rangka saling memberkati, menguatkan itu di dalam gereja Tuhan. Nah, jangan momen ini kita lewatkan untuk tidak ambil bagian dalam proses Tuhan. Kita sedang bicara mengenai dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, saya katakan, kalau orang mau ikuti ujian, dia akan lulus. Tidak mudah dan tidak enak. Tetapi orang yang ingin lulus pasti mengikuti ujian. Nah, jangan biarkan saudara itu tidak mengikuti proses Tuhan dalam masa COVID ini. Karena Tuhan sedang memurnikan. Kalau saudara tidak ikut ambil bagian di dalam proses ini, di dalam masa-masa keguncangan ini, maka lama-lama Tuhan akan muntahkan dan kemudian saudara tidak dianggap untuk ada dalam paket untuk diuji, dimurnikan. Karena kita ini bukan anak-anak gampang. Kita anak Allah. Kita anaknya Tuhan Yesus yang harus diuji supaya layak masuk surga. Kalau tidak mau diuji, tidak mau ikut kegiatan rohani, tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, yang masa bodoh dengan apapun yang Tuhan kasih kesempatan kepada gereja dalam bentuk gembala dan juga kegiatannya itu kita abaikan saja, ya sudah, berarti saudara tidak memberikan hidup untuk diproses oleh Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa pada nubuatan kitab Daniel itu akan terjadi masa ini, yang artinya yang jahat semakin jahat, tetapi yang suci dan mau dikuduskan oleh Tuhan semakin hidup kudus. Jadi ada dua, nanti hanya ada dua jalan menuju neraka dan jalan menuju surga. Hanya ada lalang dan gandum, hanya ada gelap dan terang, hanya ada kambing dan domba. Cuma dua golongan ini, tidak ada di tengah-tengah. Nah, makanya saudara, kalau tidak mau di tengah-tengah adalah kalau mau kudus di hadapan Tuhan, mau ikuti Tuhan, ikuti secara militan, secara sungguh-sungguh. Meskipun sampai berdarah-darah, ikuti saja. Pak Gembala mengadakan Zoom, ikuti Zoom-nya, kirimkan renungan, baca. Ketika kirim video, lihat itu, dengarkan. Itu yang mau memberikan hatinya untuk dibentuk menjadi golongan yang kudus. Tetapi yang di luar itu, nah, diapa-apain tidak mau, dinasihatin tidak mau. Ada orang memiliki ide begini, Pak Sigit, termasuk berita-berita lah, kalau khotbah itu jangan suka negur lah, jangan suka menasihati, kayak seperti kita itu anak-anak kecil gitu loh. Nah, kembali kepada firman Tuhan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah perannya adalah untuk mengajar, untuk membawa orang kepada kebenaran, untuk mendidik orang, menunjukkan kesalahan, kan begitu fungsinya, saudara. Nah, kalau misalnya saya khotbah kemudian tidak ada teguran, ya undang aja pelawak atau stand up komedi supaya menghibur kita. Nah, kalau kita ingin masuk surga, tentunya kita memiliki KKM yang lebih tinggi. Bagaimana saudara merasa bahwa layak masuk surga itu, apa yang membuat kita layak? Oke, pengampunan Tuhan, darah Yesus. Tetapi bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Artinya sudah terima Yesus, habis itu hidup ngapain saja pasti nanti masuk surga. Ini adalah penyesatan. Karena apa? Kita diharapkan tetap tinggal di dalam Dia. Kalau tidak, kita dipotong juga. Kan begitu firman. Nah, puji Tuhan saudara, karena kalau kita tidak mau ikut ambil bagian dalam paket proses Tuhan ini, pasca ini ya sudah dibiarkan dan tidak menjadi umat atau umat yang dipilih dan kemudian tidak setia, ya kita akan dibuang begitu saja. Tetaplah setia kepada jalan Tuhan dan panggilan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari siapkan apapun media yang sudah diumumkan di media gereja kita, menggunakan roti dan juga anggur perjamuan kudus, baik itu roti pengganti, anggur pengganti. Tetapi maknanya adalah yang penting kita ikuti liturgi ini dengan baik. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya perjamuan kudus pada hari ini memberikan kami kekuatan yang luar biasa,
memberikan tenaga rohani yang luar biasa dalam pembentukan Tuhan. Kami membutuhkan energi yang lebih untuk mau dibentuk oleh Tuhan, supaya pasca pembentukan ini kami menjadi murni seperti emas, perak yang nantinya akan dipakai untuk menjadi barang yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur dan kami akan terima perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin.